Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, sholat adalah tiang utama dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak semua sholat diterimanya. Rasulullah telah mengingatkan kita tentang 10 golongan yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita telah lebih dalam mengenai golongan-golongan ini, serta mengapa amalan mereka tidak memenuhi syarat untuk diterima di hadapan Yang Maha Kuasa. Berikut ini adalah penjelasan lebih panjang dan detail dari 10 golongan yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap sholat. Rasulullah bersabda bahwa salat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah doa untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengungkapkan pengakuan bahwa hanya kepadanya kita beribadah. Oleh karena itu, tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat berarti meninggalkan salah satu rukun yang wajib dalam ibadah sholat, sehingga sholatnya tidak akan diterima. 2. Orang yang tidak membayar zakat wajibnya. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki harta tertentu yang mencapai nisab dan telah mencapai haul tahunan. Zakat adalah hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemilik harta tersebut. Menahan zakat yang wajib untuk dikeluarkan berarti menahan hak orang lain yang berhak menerimanya. Rasulullah bersabda bahwa orang yang tidak membayar zakat akan dibakar oleh api neraka. Oleh karena itu, tidak membayar zakat merupakan dosa besar yang bisa menyebabkan sholat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Taimum yang dibenci makmumnya. Seorang imam dalam sholat harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sholat yang dipimpinnya dapat diterima. Syarat-syarat tersebut antara lain memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata cara sholat, menjauhi perbuatan dosa besar, dan tidak melakukan bid'ah dalam ibadah. Bid'ah adalah inovasi dalam agama yang tidak didasarkan pada ajaran Rasulullah. Jika seorang imam tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka sholat yang dipimpinnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini juga dapat berdampak pada makmum yang mengikutinya. 4. Budak yang melarikan diri dari majikannya. Melarikan diri dari majikan adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, kecuali dalam kondisi tertentu yang melindungi budak dari perlakuan yang tidak adil atau merugikan. Budak dalam Islam memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati dan dilindungi. Melarikan diri tanpa alasan yang benar dapat menyebabkan konsekuensi serius, termasuk dalam konteks ibadah seperti sholat yang tidak akan diterima jika budak tersebut masih dalam keadaan melarikan diri tanpa izin yang sah. 5. Sholatnya peminum khamr yang tidak diampuni. Khamr atau minuman beralkohol adalah haram dalam Islam. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang minum khamr dalam kehidupan dunia, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat kelak. Orang yang terus-menerus mengkonsumsi khamr dan tidak bertaubat, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan dosa besar yang terus dilakukannya dan tidak adanya taubat yang dilakukan untuk memohon ampunan. 6. Istri yang bermalam sementara suaminya tidak ridha kepadanya. Hubungan antara suami dan istri dalam Islam adalah hubungan yang diharapkan adanya kerelahan, kasih sayang, dan pengertian satu sama lain. Seorang istri harus menjaga keharmonisan rumah tangganya, termasuk memenuhi hak-hak suaminya. Jika suami tidak ridha karena istri tidak memenuhi kewajibannya, misalnya dalam urusan rumah tangga atau kewajiban intim, salat istri tersebut bisa tidak diterima karena ketidakharmonisan yang dapat mengganggu keusyukan ibadahnya. 7. Wanita merdeka yang sholat tanpa memakai khimar. Khimar atau hijab adalah kewajiban bagi wanita muslimah untuk menutup auratnya, termasuk saat melaksanakan sholat. Aurat wanita muslimah adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sholat yang dilakukan tanpa mematuhi aturan ini bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak memenuhi syarat ketentuan berbusana yang diwajibkan dalam ibadah sholat. 8. Pemakan riba yang tidak mendapat ampunan.
Riba atau bunga dalam Islam adalah haram. Rasulullah bersabda bahwa Allah mengutusnya untuk memusnahkan riba. Pemakan riba adalah orang yang mengambil atau menerima riba secara langsung maupun tidak langsung. Salat orang yang memakan riba dan tidak bertaubat akan tetap diterima karena perbuatan dosa besar yang terus dilakukan. 9. Pemimpin yang zalim dan menindas rakyatnya. Seorang pemimpin dalam Islam harus adil dan menjaga kepentingan rakyatnya. Pemimpin yang zalim, orop, atau tidak adil dalam kebijakan dan tindakannya akan mendapat siksa di akhirat, termasuk dalam masalah sholatnya. Rasulullah bersabda bahwa setiap pemimpin memiliki tanggung jawab atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di akhirat kelak. 10. Orang yang beribadah namun tidak meninggalkan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Sholat dalam Islam diharapkan dapat membimbing umatnya untuk menjauhi perbuatan maksiat dan kemungkaran. Orang yang beribadah namun tidak meninggalkan perbuatan maksiat dan kemungkaran menunjukkan bahwa ibadahnya belum memberikan dampak yang signifikan dalam mengubah perilaku buruknya. Sholat yang dilakukan tanpa upaya nyata untuk meninggalkan perbuatan dosa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak diiringi dengan niat tulus untuk bertobat dan memperbaiki diri. Penjelasan ini menggarisbawahi pentingnya kesucian niat dan amal dalam Islam, di mana sholat yang benar dan diterima adalah yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, serta dilandasi dengan perbuatan baik dan menjauhi larangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.